Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya pada kesempatan video kali ini. Saya akan memberikan cara menanam kacang panjang. Nah, ini kacang panjang yang akan saya tanam yaitu Paradetavi cap tanah merah. Ini 110.000 harganya, teman-teman. Nah, sebelum kita lakukan penanaman, yaitu pertama buatkan bedengan seperti ini. Bedengan sudah kita buatkan sekitar 15 hari yang lalu dan sudah kita berikan pupuk dasar. Ini kami tanam yaitu 5 bedeng, 1 2 3 4 5 bedeng ini dengan panjang ke samping ke sana hanya 5 meter, teman-teman. Setelah kita buatkan bedengan seperti ini, langkah berikutnya yaitu kita berikan tajuk. Kita tajuk seperti ini dengan jarak 1 jengkal. Ini tidak ada 1 jengkal, untuk kesininya 15 cm. Berarti jarak tanam sekitar 18 cm, antar tanam hanya 15 cm. Ini jarak tanam yang sangat dekat, teman-teman, karena ini untuk menghemat lahan. Di samping hemat lahan, menanam seperti ini bisa berbuah yang sangat lebat. Mungkin nanti ketika teman-teman mengikuti perkembangan tanaman kacang panjang saya ini, bisa dilihat hasilnya seperti apa. Dan mungkin kalau saya bilang nantinya akan berbuah yang sangat lebat. Mungkin teman-teman belum pernah melihat selama ini. Pokoknya ikuti terus channel ini agar bisa mengetahui perkembangan kacang panjang yang akan kami tanam sore hari ini. Nah, langsung saja kita lakukan penanaman. Caranya seperti ini, teman-teman. Siapkan wadah menggunakan apa saja, terus kita tuangkan. Nah, kita tuangkan seperti ini, cukupnya saja. Setelah itu kita berikan insektisida menggunakan apa saja, namun kalau saya menyarankan menggunakan insektisida Marsal seperti ini, karena ini insektisida khusus perlakuan benih. Jadi tepungnya lebih lembut, lebih halus, sehingga ketika kita campurkan seperti ini mudah untuk tercampur karena sangat lembut. Insektisida ini berfungsi untuk menghindari hama tanah ketika kacang panjang nanti ditanam, tidak dimakan oleh hama tanah. Nah, seperti ini. Pokoknya kita aduk, campur hingga benar-benar rata. Ini kurang, kita tambah kembali. Habis, teman-teman, nih habis. Jadi nggak ada masalah, ini sudah cukup. Nah, setelah seperti ini kita tanam. Cara menanamnya kita tanam dua-dua, teman-teman. Jadi ketika ada yang tidak tumbuh, nanti sudah ada gantinya satu. Seperti ini. Pokoknya tanam seperti ini dengan jarak yang dekat, teman-teman. Nanti bisa dilihat hasil akhirnya. Nah, setelah kita lakukan penanaman seperti ini, kita timbun sedikit saja seperti ini, tidak perlu banyak-banyak. Nah, yang penting tidak kelihatan. Kita timbun, biarkan di dalam seperti itu. Nah, seperti ini. Pokoknya lakukan seperti ini hingga selesai, dan saya akan meneruskan untuk penanaman kacang panjang ini. Terima kasih. Cara menanam kacang panjang Paradetavi. Semoga video ini bermanfaat. Hasil buah lebih banyak dibandingkan tanpa kita melakukan pemangkasan, karena unsur hara itu lebih banyak lebih fokus untuk menghasilkan buah seperti pada tanaman kacang panjang ini. Ini saya sudah lakukan pemangkasan sekitar 4 hari yang lalu. Kita lihat ya, buah lebih cepat besar dan menghasilkan buah yang lebih banyak dan lebat. Hampir rata-rata buah ini cepat pembesarannya. Kita lihat panjangnya ya, sampai mencapai 50 cm. Ini rata-rata buahnya sudah mengeluarkan hasil yang lebat. Nah, dibandingkan dengan samping ini yang saya tidak lakukan perlakuan, bisa kita amati
tanpa saya melakukan pemangkasan, kita lihat dengan umur yang sama, tanaman kacang panjang ini kita lihat buahnya tidak begitu banyak. Nah, kita perhatikan dahan-dahannya atau cabang-cabangnya itu lebih banyak berlilitan-berlilitan seperti ini, sehingga daun itu hanya lebih subur, tidak menghasilkan buah yang produktif seperti ini. Ini hasil perlakuan yang saya tidak melakukan proses pemangkasan. Kita lihat buahnya agak lambat besar, ya. Kemudian daunnya lebih banyak. Nah, seperti ini contohnya yang tidak lakukan pemangkasan. Walaupun dia memang menghasilkan buah, tapi buah yang dihasilkan itu tidak maksimal, ya. Pertumbuhannya tidak begitu cepat besar, ya, karena unsur hara itu lebih banyak memberikan nutrisi pada daun seperti ini. Kita lihat, perhatikan ini yang tidak dipangkas. Nah, kita lanjut di proses pemangkasan yang saya lakukan. Bedengan berikutnya kita lihat buahnya lebih cepat besar, ya, seperti ini, dan menghasilkan buah yang produktif betul-betul karena sinar matahari lebih merata masuk ke dalam dalam bedengan ini. Ini buahnya kita lihat lebih melimpah. Nah, ini kita lihat, ini buahnya lebih banyak. Ya, sama ini juga saya lakukan pemangkasan. Jadi pemangkasan ini bisa kita lakukan 2 minggu atau seminggu sekali, ya, seminggu sekali pada tanaman kacang panjang ini. Jadi yang kita simpan itu adalah cabang-cabang buah, ya, cabang-cabang buah yang menghasilkan buah yang lebih banyak. Sementara cabang-cabang sepertinya, cabang-cabang inilah yang harus kita pangkas secara kontinu. Jadi cabangnya sebelum ini ada cabang buah, ini ada cabang buah. Setelah cabang buah itu, cabang ini yang harus kita pangkas. Nah, seperti ini. Ini juga kita harus lakukan pengontrolan. Ini juga cabang ini kita harus pangkas. Lihat buahnya lebih melimpah. Ini cabang-cabang yang di bawah ini harus dipangkas juga. Kita putar seperti itu. Ini cabangnya. Jadi sebelumnya itu ada cabang buah, kita potong di sini. Proses pemangkasan ini bisa kita jadikan sayuran daun tanaman kacang panjang.